Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya para pecinta rasta dimanapun Anda berada. Kembali lagi Lilis Riyadi menemani Anda semuanya tentunya di perjalanan Rabu ya 5 Agustus 2020. Nah, kali ini kita jalan-jalan langsung di kediamannya Ibu Pipit ya. Nah, siapa sih beliaunya? Yuk kita langsung aja masuk dan tentunya kita tanya-tanya langsung kepada beliaunya. Yuk. Oke, para pecinta rasa langsung ini mumpung ada di kebun ini. Oke, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Ini lagi sunbathing, Dede. Oh gitu, lagi berjemur. Oke, para pecinta rasta. Nah, ini Ibu Pipitnya yang lagi sedang berkebun ya. Oke, selamat pagi Bu. Boleh tanya nih Bu? Ya, boleh. Perkenalan dulu Bu untuk semuanya pemirsa rasta Bu. Halo, selamat siang semua. Saya Ibu Pipit Samga Utama. Saya ibu rumah tangga dan saya juga pengelola toko online untuk toko terigu. Yuk, mari kita lihat ya kegiatan saya kalau pagi hari. Di pagi hari pas di ya. rumah. Oke. Wah, ini tanamannya ada beberapa macam ya Bu ya. Ya, ini pemanfaatan lahan sempit di rumah gitu ya. Pemanfaatannya. Ini tanaman apa saja ini Bu? Ini paprika, pohon paprika. Oh, ini tomat, paprika. ya. Oke, cabe ya Bu ya? Iya, memang pohon paprika kan memang cabe ya. Nah, ini pakai barang-barang bekas nih, kayak ini kan pipa bekas saya dederi untuk ini ada tomat juga untuk kesibukan sehari-hari di rumah ya Bu ya. Iya. Selama pandemi. Ini. Untuk ini Bu, Ini lele. Tuh, ini mari silakan kalau mau dicek. nah, ini Lele budidaya ember. budidaya ember, di ember lele. Wow. Ini ada berapa biji Bu? Awalnya dulu sekitar berapa ya, mungkin 70 60 ya. Oh gitu. Mati kemudian dimakan sesama temannya. Mungkin ini tinggal sekitar separuh aja ya. 50-an besar-besar ya Bu ya. Ini Berapa bulan Bu? Ini tiga bulanan udah segini, sudah siap panen. 3 bulan sudah siap panen ini ya. Ini kangkungnya. Kangkungnya juga sudah siap panen, ditumis. Wah. Kesibukannya kayak gini. Kesibukannya Ibu ya. Selain sebagai ibu rumah tangga nih Bu ya, dengar-dengar nih Bu. Nah, dengar-dengar untuk dari sebagai produsen terigu ya Bu ya. Oh, pembinaan itu pembinaannya ya. itu. Mbak Murni itu dan Oh gitu. Nah, boleh kita bincang-bincang langsung aja di rumah ya, di dalam ya. Oke. Orang kalau nggak percaya kan nggak percaya tuh aku punya lele Mbak. Iya. Nih pemanfaatannya kan nggak harus beli, ini kan itu juga bekas ya Bu ya. Bekas semuanya. Ini nanti kalau sudah panen semuanya diundang ya Bu ya. Ini lomboknya juga buahnya. Ini ada jeruk. Oh gitu. Ini jeruk santang sih katanya. Ini juga dikasih. Nih, dikasih saya. Mari Mas tolong. Oke. Assalamualaikum. Oke, para pecinta rasta, nah ini kita langsung aja masuk ya. Nah, di rumahnya Ibu Pipit, di kediamannya Ibu Pipit. Nah, kita ada di mana nih? Kita langsung korek-korek langsung ya Bu ya. Oke, boleh tanya langsung ini Bu ya. Untuk tadi Bu, saya tertarik sekali dengan berambang gonya tadi. Nah, boleh diceritakan Bu untuk prosesnya dari awal? Ya, saya ambilkan dulu ya. Iya, barangnya. Jadi saya kedua kali ini ya cerita soal berambang. Tapi masih tetap semangat Bu. Gitu ya. Yeah. 2 tahun yang lalu sampai sekarang masih semangat gitu. Jadi ini produk yang kami bina teman-teman, berambang goreng
Brambang go itu singkatan dari brambang goreng gitu. Tapi ternyata go itu spirit untuk go gitu, untuk naik gitu untuk kan ya. Iya, niat ya Bu. Iya kayak gitu. Ini awalnya hanya dilakukan oleh Mbak Murni, yang gitu. masak itu hanya Yang Mbak Murni yang orang Gulingan itu. Sekarang sudah ketambahan 2 orang. Jadi 3 orang yang sudah bekerja sama untuk membuat teri dan brambang. Teri yang ini terigu. Itu ada terinya juga. Putih ya, yang putih ini terigu, kalau yang kuning ini brambang. Untuk yang teri berarti dikasih brambang juga ya Bu? Iya. Jadi ikan teri nasi, ikan teri nasi di apa? Mixing ya. Keunggulannya ini adalah dia ada daun kelornya. Gitu. Kearifan lokal yang kami tambahkan di sini sebagai keaslian dari Blora dan untuk mendukung program pemerintah untuk stunting ya, pengurangan stunting, angka stunting itu bisa dengan kelor. Nah itu kita tambahkan. Ternyata memang ini yang bikin banyak penasaran. Akhirnya wadah iya gitu. Sedikit pun daun kelor yang kita makan, kita konsumsi itu sangat bermanfaat bagi tubuh ya. Itu nilai lebihnya itu daun kelornya itu. Oke, kalau boleh tahu nih satu toplesnya segini Bu? Kalau terigu 35.000. Kalau brambang hanya 20.000. Gitu. Nah, ini untuk taburan makan saja juga bisa ya Bu ya? Iya, di cemilan nonton TV juga bisa. Rasanya yang ada pedas, ada gurih, ada varian rasanya. Kalau yang brambang varian rasanya original dan gurih. Kalau teri varian rasanya pedas dan gurih. Nah ada tambahan lagi yang baru dapat PIRT baru 2 hari yang lalu, hari Senin itu. Ini babon ayam. Ini juga Bu Winarti ini, kalau beliau tidak pengentasan kemiskinan. Kalau yang pengentasan kemiskinan kan 3 orang tadi, ibu 3 orang itu sudah terentas kemiskinannya. Ikut kami itu kurang lebih, kalau Mbak Ninya udah 2 tahun. Tapi kalau yang 2 itu sekitar berapa bulan ya? Sekitar 80 bulan. Iya. Sekarang pendapatannya sudah di atas 1 juta per bulannya gitu. Jadi dari orang yang nggak punya penghasilan sekarang sudah dapat 1 juta lebih lah. Sudah hutang-hutangnya terlunasi, terus sekarang punya kambing dan lain sebagainya gitu. Dari ngocek brambang bersama-sama gitu. Kalau yang Bu Winarti ini mandiri, ibu mandiri. Gitu. Berarti per seorang sendiri ya Bu ya? Iya, ibu mandiri ini jadi artinya dia suaminya punya pekerjaan. Tapi dia seorang ibu rumah tangga yang mau produktif gitu. Dia punya kesukaan memasak. Nah, akhirnya kita belajar dari YouTube bikin ini abon ayam ini. Kemudian karena supaya abon ayam, karena di pasar itu kan sudah banyak. Akhirnya kita buat spesial apa nih gitu ya. Dicampurlah sama brambangnya Mbak Ni, karena saya mau bundling biar Bu Win dari Nglobo ini bekerja sama Mbak Ni, supaya teman-teman yang di lingkungan saya ini bekerja sama gitu. Akhirnya abon ayamnya yang dibikin tanpa MSG ini tadi, tanpa pengawet tadi, dicampurlah dengan brambangnya Mbak Ni, namanya babon ayam. Bawang goreng plus abon ayam. Gitu. Jadilah babon ayam. Go-nya itu tetap karena spirit tadi gitu, ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, ini kan ada Jumeneng, itu artinya apa Bu? Jumeneng itu ini branding ya, karena saya sekolah dapat tugas branding gitu. Jumeneng ini baru sekitar 6 bulan ya, Januari Februari lah sebelum pandemik itu. Saya harus punya brand. Karena beberapa ini termasuk produk ya, sambal pecel ini. Saya punya produk namanya macam-macam, ada brambang go, ada teri go, ada sate go, ada babon ayam go gitu. Nah, brand itu yang membawahi itu. Jadi ini masing-masing ini produk ini dengan namanya itu tadi, itu punyanya brandnya namanya Jumeneng. Gitu. Jumeneng itu bahasa Jawa halusnya itu kan berdiri ngadeg. Nah, itu kan perempuan-perempuan yang berdiri ngadeg. Orang-orang perempuan-perempuan yang kemarin bermasalah dengan masalah keuangan,
perempuan yang kemarin di rumah tidak punya pekerjaan, tidak punya kesibukan. Nah, sekarang mau berdiri gitu. Ayo sama-sama, itu namanya jumeneng gitu. Terus kenapa pakai Tugu Pancasila gitu ya? Karena di sana kan kebetulan ini Blora asli loh, dikerjakan oleh orang Blora, perempuan-perempuan yang gitu, gitu. Ya Bu ya. Iya. Brand ini namanya brand lokal ini. Mudah-mudahan lah nanti bisa terkenal ya, jumeneng itu dari Blora gitu. Produk jumeneng ya. Iya. Oke. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Bu ya, buat Mbak Win dan juga Mbak Nih ya Bu ya. Ya, ini ada Bu Yanti satu lagi. Oh gitu. Pecelnya ini Ada yang lagi. dipegang Mas Ari Lasso kan malah ini. Oh gitu. Tangannya ini kan. Nah, ini Bu Yanti juga mandiri. Mandiri ekonomi. Jadi dia hobi masak, ibu rumah tangga yang hobi masak. Sekarang dia percaya diri gitu. Saya bisa masak, saya bisa produksi. Saya kalau enggak jangan hanya sekedar bisa, ayo sekolah PIRT, lulus dan kemudian ayo di packaging gitu. Di packaging oke lah, akhirnya dia yang pegang produksinya, saya yang bertanggung jawab, kemudian kita jual bareng-bareng gitu. Kalau boleh tahu itu harga berapa? 20.250 gram. Oh, 20.000 ya. Sudah berapa hari itu ya? Akan beberapa hari ya. Ini tahannya sekitar kalau misalnya di suhu biasa itu 3 bulan, tapi kalau di lemari es bisa 6 bulan. Tanpa MSG, tanpa pengawet. Ini kacangnya juga digoreng sangan tanpa minyak. Oh, gitu. Tanpa minyak digoreng sangan. Orang Jawa itu digoreng sangan aja gitu. Jadi ya kita esensinya tetap bikin sehat ya, gitu, bikin sehat gitu. Nggak sekedar jualan, tapi apa yang mau kita sampaikan ke masyarakat gitu. Nggak cuma sekedar saya dapat uang gitu, enggak gitu. Tapi ketika kamu bisa bikin sesuatu, ya bikinanmu itu adalah untuk kesehatan orang itu yang kamu yang makan makanan yang kita bikin kayak gitu. Jadi kita punya manfaat ya buat sesama. Punya manfaat buat sesama, dan sebaik-baiknya orang kan yang bermanfaat buat orang lain. Betul Ibu. Nggak sekedar gitu, enggak gitu. Jadi kita punya quality control, kita punya semacam inkubator bisnis itu, kita masuk ke sana. Kemudian kita diuli-uli, digoreng kanan, digoreng kiri, diwalek kanan, diwalek kiri, ya akhirnya jadilah seperti ini. Ini pun belum lulus saya, masih terus sekolah di WPC itu ya. Berarti prosesnya begitu rumit ya Bu ya, untuk pembuatan seperti ini kan ada izin kesehatan juga. Sebenarnya nggak rumit sih, pemerintah juga gratis kok. Oh gitu ya Bu. Iya, nggak rumit sebenarnya. Sederhana, cuman kita mau enggak. Tergantung niatnya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan ada dibeli oleh seorang artis ya Bu. Gimana ya? Iya, sejarahnya gimana gitu Bu? Boleh diceritakan sedikit? Iya. Kalau itu saya sendiri kalau ditanya sampai sekarang itu masih juga sama, nggak percaya gitu ya, sama saya juga nggak percaya. Saya yang terima order ya lewat WA yang di HP saya ini, saya juga nggak percaya. Nah, awal muasalnya adalah mungkin ya saya juga nggak ngerti ya. Itu saya ngikuti dari IG-nya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, kemudian di Lapak Ganjar itu. Nah, setelah beberapa hari mungkin bisa dilihat di IG kami ya, IG kami yang Teri Brambang Blora itu kan ada selisihnya cuma beberapa hari dari saya ngelapak di Lapak Ganjar. Beberapa hari kemudian, kalau nggak salah 2 harian apa ya, itu ada seorang ibu gitu yang mengaku bahwa dia minta dikirim ke alamatnya Ari Lasso atas nama Ibu Vita Ari Lasso, istrinya gitu. Ya saya kirim aja gitu ya, terserah gitu kan ya. Terserah gitu loh. Terus setelah itu beberapa hari setelah sampai saya dapat kiriman foto itu gitu. Wow gitu ya. Mungkin teman-teman UMKM jangan pernah putus asa gitu. Jadi setiap kesempatan apapun yang diberikan oleh pemerintah, ya kita ikutin gratis kok. Kayak PIRT itu juga gratis, kita mau ya. Kemudian Lapak Ganjar
sama Ganjar itu juga gratis gitu, juga saya nggak bayar apapun gitu. Ikuti saja pemerintah maunya apa gitu, ikuti saja, itu pasti bantu kok, bantu kita gitu. Kemudian saya dapat orderan dari Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, kemudian Ibu Direktur IMKM di Jakarta, terus kemudian dari teman-teman Diskominfo Jawa Tengah, kemudian dari mana aja gitu, saya juga kaget gitu. Saya juga kaget bercampur seneng ya Bu ya, luar biasa. Tapi juga menjadi kehati-hatian buat kami setelah beli itu mereka reorder atau tidak, itu kan juga tetap ya jangan mau sampai ya itu tadi kita ngobrol lagi sebelum acara ini kan kepleset gitu, kepleset. Kualitas kontrol tetap dijaga, tetap kebersihannya tetap juga harus dijaga, packaging dan lain sebagainya. Kalaupun toh bisa dibeli oleh banyak orang itu juga dengan proses tidak mudah gitu ya, tetap harus gencar promosi, tetap posting-posting di FB, IG, WA dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan pernah putus asa. Pun juga ketika sudah dibeli Ari Lasso kemudian saya berhenti, enggak posting ya enggak ya masih tetap jalan ya Bu ya, untuk postingnya. Continue. Untuk produksinya juga masih tetap jalan Bu ya? Jalan, sehari itu sekarang tetap 50 botol 50 botol. Kalau di musim pandemi seperti ini apakah berpengaruh apa enggak Bu? Ya itu puji Tuhannya itu enggak gitu ya, enggak. Justru ketika orang lockdown itu orang rame-rame beli, saudara-saudaranya itu yang orang Blora belikan saudara-saudaranya yang di Jakarta, orang Blora yang belikan saudaranya di mana tidak bisa gitu. pulang, Ya nggak bisa pulang oleh dia kayak gitu. Saya juga sangat berterima kasih ini kepada Bank BRI Blora, kemudian Bank Jateng cabang Blora juga terima kasih banyak gitu ya, mendukung kami gitu, beli gitu ya, beli di tempat kami gitu dengan banyak setiap tamu-tamu yang datang kayak gitu. Dan terima kasih untuk menggandeng hati ya. Kalau sekarang kan gandengan tangan nggak boleh karena COVID. Jadi kami ini digandeng hati, kami ini digandeng supaya kami pelaku UMKM ini tidak putus asa, tidak lemah gitu. Bener-bener mereka itu sebagai tangan pemerintah yang menggandeng kami. Itu yang bisa saya ceritakan itu. Dan untuk Mbak Win juga ada Mbak Ni itu ya Bu ya, untuk semangatnya dulu dari mana, katanya beliau bercerita dari Ibu Pipit gitu, seperti apa Bu itu menyemangati mereka itu? Ya mungkin kalau oleh orang itu dibilang semangat ya, tapi kalau saya sih saya sendiri memposisikan diri bagi mereka adalah seorang ibu gitu. Mbak Lilis juga punya putra kan, kalau punya anak kan mesti menginginkan yang terbaik ya. Nah itu aja gitu. Kalau jadi anak nggak mau nurut sama saya, ya sudah kamu nurut sama siapa gitu, yang orang lain gitu kan. Gitu. Kalau menjaga mereka tetap kompak, anak-anak ini kan sekarang ada berapa ya? Mbak Murni, Mbak Ros, Mbak Nah, 3, terus Mbak Buwin, Bu Soni, Bu Yanti, ini 5 ya. 5 orang ini tetap kompak. Ini ya jangan sampai ada geser gitu. Kok punyanya Mbak Ni aja yang laku, punya aku nggak laku, kenapa? Saya mesti bilang kamu nggak sholat gitu. Jadi setiap proses produksi ini pun saya juga sudah bikinkan SOP ya, standar operasional prosedurnya untuk produksi. Jadi yang pegang ini juga harus bersih, kemudian juga harus sudah sholat, kemudian harus sholawati. Jadi di dapurnya itu ada kita setel musik-musik pujian gitu. Jadi apa ya, fokus ya pikirannya ini supaya nggak tercuri gitu. Nanti kesusu gorengnya gosong gitu. Tidak bisa ditinggal sebentar ya Bu ya kalau berambang. Jadi mereka juga apa ya, saya orangnya keras, mereka tahu gitu, tapi kerasnya adalah untuk kemajuan mereka. Ada hasil uangnya, ada hasil barangnya ini layak jual gitu, nggak cuma sekedar omong kosong gitu ya, marah-marah nggak ada juntrungnya kan, enggak gitu ya. Kalau menginginkan sesuatu kamu nggak ngerti ya saya cubit, saya selipik gitu.
Tapi kalau nggak ngerti nanya ya saya jawab, kan begitu. Sampai akhirnya kamu ngerti gitu. Jadi saya memposisikannya itu sebagai ibu bagi mereka, sebagai orang tua gitu. Yang saya juga harus jadi teladan gitu. Ketika saya ngomong saya nggak ngelakoni ya nggak mungkin gitu kan. Ketika saya ngomong kamu harus begini misalnya, kamu harus jaga kebersihan, saya pun juga harus jaga kebersihan gitu kan. Kamu harus bangga dengan produkmu, ya saya kemana-mana juga bangga dengan produknya anak-anak ini kayak gitu. Bahkan sampai-sampai sudah dibeli oleh seorang artis ya Bu ya itu bonus ya. Ya. Bonus ya. Mungkin selain Mas Ari Lasso ada lagi ya Bu ya, masih ada beberapa. Mungkin ya, saya juga nggak ngerti. Mungkin ibunya Afi Rahmat itu. Oh gitu. Ya, ibunya Nagita Slavina. Tapi ya dia nggak ngasih saya. Cuman dia ini ya. Saya tanya ibu kok namanya ibu Ami Rahmat gitu. Ya, apakah ibunya Afi Rahmat itu? Dia bilang iya ya. Alhamdulillah. Iya, tapi kan iya ya haknya mereka ya untuk mau ngasih ke kita atau enggak. Saya enggak mereka beli kok, enggak gratis kok gitu. Betul, itu rezeki sendiri ya Bu. Iya, ya. iya. Dan tentunya untuk para ibu-ibu rumah tangga, bahkan para wanita yang ada di Kabupaten Blora Bu, monggo harapannya seperti apa? Ya, perempuan itu kan unik ya. Kita dilahirkan dengan keunikan yang luar biasa. Jadi mengingat kembali gitu ya bahwa perempuan itu diciptakan Tuhan itu sebagai apa? Hawa itu diciptakan Tuhan untuk Adam itu sebagai apa gitu kan ya? Teman, apakah sebagai ya daripada tak kan nggak begitu ya, tidak begitu. Tapi Tuhan kan mengambil rusuknya Adam ketika Adam tertidur, diciptakanlah Hawa itu sebagai penolong yang sepadan gitu. Perempuan, ayo perempuan di Blora bahwa kita ini penolong, kita ini unik gitu, penolong yang sepadan gitu. Jadi kita bukan perongrong, kita bukan pelonglong gitu. Temennya cantik dilonglongin, dibully, jangan. Yang melolong itu anjing, bukan orang gitu. Makanya jangan melolongi orang, jangan suka ngolok-ngolok orang. Kalau orang punya kekurangan digandeng, diangkat, diajak sama-sama gitu. Jangan pernah berpola pikir sendiri bahwa orang itu sudah dibegitukan orang dengan nilai yang buruk, belum tentu. Coba tengok dirimu sendiri gitu. Kan begitu ya, Kak ya? Gitu. Apa yang bisa kamu tolong dari orang lain kan juga belum. Saya bisa nolong kayak gini, tapi kan saya nggak bisa berbuat yang lain. Nah, salinglah untuk apa ya? Perempuan menolong perempuan. Woman to woman. Itu. Ini saya pakai maskernya Woman Inspiring gitu. Saya juga tergabung di kelompok Woman Inspiring di Indonesia. Makanya saya bener-bener melakukan budidak ember, budidaya ikan lele di ember itu saya belajar dari YouTube. Saya nggak belajar dari mana-mana gitu, mencoba sendiri, trial and error sendiri. Kemudian paprika itu kan berawal dari ini teman-teman saya di Women Inspiring itu berdoa untuk Indonesia dengan Pak Jokowi. 24 jam perempuan berdoa untuk Indonesia, muter Indonesia itu. Saya mengambil waktu itu. Saya berdiri untuk bangsa Indonesia ini, saya mau membayar harganya gitu. Kemudian dari situ, kemudian Pak Jokowi juga bersama Kementerian Lingkungan Hidup atau Pertanian ya, saya kurang tahu, mengajak untuk seluruh perempuan-perempuan di Indonesia ini balik lagi menanam di pekarangan rumah, di lahan sempit dengan cara apapun. Bahkan teman saya itu nanam di atas di rumahnya yang di lantai 2 itu bisa. Loh kenapa saya nggak bisa gitu, kalau orang lain bisa. Akhirnya saya beli bibitnya, belinya di mana? Di Shopee. Nggak usah nge-mall, sekarang ada Shopee, beli bibit di Shopee, saya tanam gitu. Karena tidak boleh keluar itu tadi lockdown ya, social distancing gitu. Saya juga orangnya bukan orang yang suka kelayapan. Saya nyaman di rumah gitu ya, di rumah saya ini gitu. Saya ketemu teman-teman saya yang mau kesini juga di rumah ini gitu. Saya sangat membatasi untuk pergi kalau
nggak perlu amat gitu loh Bu. Kalau cuma gerumbyung gitu itu Iya. apa sih nilainya gitu loh, apa sih gitu yang bisa saya perbuat buat orang lain apa gitu kan. Itu kan harus balik lagi saya tanyakan ke diri saya sendiri gitu. Saya ketemu Mbak Lilis tuh, Mbak Lilis, Ibu saya mau wawancara Ibu, saya mau ngomong apa Mbak Lilis, Ibu bisa ngomong apa aja karena Ibu bisa menimbulkan semangat dalam diri saya gitu. Nah, Mbak Lilis pun juga memberi efek saya jadi percaya diri kan untuk ngomong gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya Mbak Lilis salah, Bu Pipit ini apa gitu, Mbak Ambar misalnya ngomong, Mbak Ambar yang Allah ketemu Bu Pipit ngapain ya gitu, itu saya kan akan ciut gitu kan ya gitu enggak. Tapi kamu istimewa loh, kamu nambahin energi saya loh Mbak Ambar, main kesini tuh energi saya full gitu, Mbak Lilis kesini energi saya full kayak gitu. Saya bisa berbagi ya. Seperti ini saya terima kasih ya dikasih kesempatan untuk sama-sama ya nanti berbagi kita itu sebagai perempuan sama-sama gandeng hati gitu, gandeng hati untuk sama-sama lah, sama-sama kita itu nggak ada perbedaan gitu. Kebetulan aja kalau saya bisa seperti ini gitu, tetapi prosesnya itu bisa ditiru. Kalau apa sih yang bisa membuat dodol brambang kok bisa berhasil sampai dituku Ari Lasso, sampai dibeli sama Pak Gubernur gitu kan ya. Saya bisa, jenengan juga bisa gitu, tapi mulailah proses itu gitu dengan melibatkan Tuhan gitu. Dengan melibatkan Tuhan gitu, karena perempuan harus beres. Ketika perempuan sudah tidak menyembah Tuhan, menyembah yang lainnya, selesai Mbak. Dunia ini mau apa gitu kan ya. Nah, seperti itu. Tuhan yang akan membuat berhasil. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan apa. Saya mendukung Mbak Mi. Udah itu saja. Saya sekolah. Udah itu saja. Selebihnya Tuhan yang bikin berhasil. Saya mau di sini nggak ada yang beli di Blora, nggak masalah. Gitu. Karena online itu sekarang bisa siapapun beli. Saya bisa kirim ke Hong Kong. Saya bisa kirim ke Singapura, bisa. Saya bisa berteman dengan siapapun, orang yang bahkan tidak saya kenal, saya pikir nggak pernah akan ketemu gitu, tapi nyatanya bisa gitu. Itu. Jadi teman-teman pelaku UMKM tetap semangat gitu, tetap promosi. Ya, tetap harus promosi meskipun kita sudah dibina oleh ini, dibina oleh itu, kita dibegini-begini, tetap diri kita sendiri tuh mau bergerak gitu. Jangan sampai kita diam. Kalau sudah diam kita mati. Jangan nyaman. Tetap harus bergerak gitu. Kalau saya sih itu aja. Oke Bu Pipit, terima kasih sekali. Dan tentunya harapannya ke depan juga sudah diulas tadi ya Bu ya. Moga aja untuk wanita yang ada di Kabupaten Blora punya greget gitu seperti Ibu Pipit, semangatnya luar biasa untuk mendorong para wanita yang ada di Kabupaten Blora, begitu Bu. Oke, para pecinta Rasta dimanapun Anda berada, nah bila Anda menginginkan, karena ini juga masih pandemi COVID-19, Anda lauk pauknya kurang di rumah, nah silahkan Anda langsung aja beli yang satu ini di Terigo ya, teri brambang goreng ada di Jumeneng gitu, langsung hubungi Ibu Pipit begitu para pecinta rasa. Apalagi khususnya buat ibu-ibunya yang lagi santuy di rumah, nah boleh kan untuk berkarya seperti Ibu Pipit dan teman-teman yang dilakukan saat ini, dan tentunya sudah mencapai keberhasilan sampai di awal bulan ini ya Bu ya, sampai di saat ini ya Bu ya. Nah sudah mencapai keberhasilan. Oke, para pecinta rata, sampai di sini dulu. Kembali lagi nanti siang Lilis akan menemani Anda semuanya, dan tentunya kami mutiara petani gembira, kami menghibur petani makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.